Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Ramadan dari kelas P3C angkatan 2022 dengan NIM 22020950159. Eh, Kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul konsep logika biner. Dosen pengampu mata kuliah ini yaitu Bapak Fatahillah SPD MPD, dan mata kuliah yang diampuh yaitu elektronika analog dan digital. Materi yang pertama yaitu sistem bilangan biner. Bilangan biner adalah bilangan yang berbasis digit atau radik atau basis 2, sehingga mempunyai dua kode yaitu 0 dan 1. Pengertian lain dari bilangan biner adalah aliran informasi dalam bentuk 0 dan 1 yang digunakan oleh komputer dan sistem digital. Bilangan biner tidak seperti rangkaian linear atau rangkaian analog, tetapi mirip dengan amplifier AC, di mana memproses signal yang terus berubah dari satu nilai ke nilai lainnya. Contoh seperti amplitudo dan frekuensi. Rangkaian digital hanya memproses yang hanya berisi dua level tegangan yang dinamakan logika 0 dan logika 1. Umumnya, logika 1 akan mewakili tegangan yang lebih tinggi, seperti 5 volt, yang biasanya disebut sebagai nilai tinggi. Sedangkan logika 0 mewakili tegangan rendah, seperti 0 volt atau ground, dan biasanya disebut sebagai nilai rendah. Kedua level tegangan diskrit yang mewakili nilai digital 1 dan 0 biasanya disebut binary digits. Dan pada rangkaian serta aplikasi digital dan komputasi, keduanya biasanya disebut sebagai bits biner. Bit biner dari 0 dan 1. Dari gambar di atas dapat dilihat hanya dua nilai boolean yang valid untuk mewakili logika 1 atau logika 0. Hal ini menjadikan sistem yang menggunakan bilangan biner ideal untuk digunakan dalam rangkaian sistem digital atau elektronik. Sistem bilangan biner adalah sistem penomoran basis 2 yang mana mengikuti serangkaian aturan yang sama dalam matematika seperti sistem bilangan desimal atau basis 10 yang umum dipakai. Dengan kata lain, bilangan biner menggunakan pangkat 2 atau 2n secara efektif menggandakan nilai dari setiap bit berturut-turut. Sebagai contoh, 1, 2, 4, 8, 16, 32, dan lain-lain. Adapun nilai tegangan yang digunakan untuk merepresentasikan rangkaian digital dapat menggunakan nilai berapapun. Tetapi secara umumnya dalam sistem digital, tegangan tersebut dijaga di bawah 10 volt. Pada sistem digital, tegangan ini disebut level logika, dan idealnya satu level tegangan akan mewakili status tinggi, sedangkan level tegangan lain yang lebih rendah akan mewakili status rendah. Sistem bilangan biner akan menggunakan kode kondisi ini. Yang ketiga, tegangan output analog. Keluaran atau output dari potensiometer akan bervariasi ketika wiper terminal diputar menghasilkan jumlah titik tegangan output yang tak terbatas antara 0 volt hingga Vmax. Pada tegangan keluaran analog akan bervariasi baik secara perlahan atau cepat dari satu nilai ke nilai berikutnya, sehingga tidak akan ada perubahan mendadak atau bertahap antara dua tingkat tegangan. Dengan kata lain, keluaran yang dihasilkan akan variabel kontinu. Contoh sinyal analog meliputi suhu, tekanan, level cairan, dan intensitas cahaya. Yang keempat, tegangan output digital. Dalam contoh rangkaian digital ini, potensiometer wiper diganti dengan sebuah saklar putar tunggal yang dihubungkan dengan secara bergiliran ke setiap persimpangan resistor seri, yang dimana akan membentuk jaringan pembagi potensial dasar. Saat saklar diputar dari satu posisi atau node ke tegangan output berikutnya, Vout berubah dengan cepat dalam level tegangan diskrit dan umumnya akan mewakili kelipatan 1,0 volt pada setiap switching. Pada gambar di samping dapat dilihat bahwa perbedaan utama kuantitas atau sinyal analog dengan sinyal digital adalah bahwa kuantitas analog terus berubah dari waktu ke waktu, sementara kuantitas digital akan memiliki nilai diskrit langkah demi langkah, yaitu low ke high atau high ke low. Yang kelima, tingkat logika digital. Pada semua rangkaian elektronik dan komputer hanya ada dua level logika yang diperbolehkan untuk mewakili satu keadaan. Level ini disebut sebagai logika 1 atau logika 0. Tinggi atau rendah, benar atau salah, aktif atau non-aktif. Kebanyakan sistem logika menggunakan logika positif. Dalam hal ini logika 0 diwakili oleh 0 volt dan logika 1 diwakili oleh tegangan yang lebih tinggi. Misalnya plus 5 volt untuk logika TTL seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah. Umumnya peralihan atau pengubahan dari satu level tegangan 0 ke 1 atau 1 ke 0 dibuat secepat mungkin untuk mencegah mis-switching
rangkaian logika. Dalam IC TTL transistor logika standar, terdapat kisaran batas tegangan input dan output yang telah ditentukan sebelumnya untuk menentukan apa sebenarnya nilai logika 1 dan apa yang dimaksud dengan logika 0 seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Tingkat tegangan output dan output. Ketika menggunakan supply plus 5 volt, input voltase antara 2.0 V dan 5 V dikenali sebagai nilai logika 1 dan input voltase di bawah 0,8 V dikenali sebagai nilai logika 0. Sedangkan output dari gerbang logika antara 2,7 V dan 5 V mewakili nilai logika 1 dan output tegangan di bawah 0,4 V mewakili nilai logika 0. Ini disebut logika positif. Inilah langkah-langkah yang digunakan dalam logika digital. Bilangan biner biasanya digunakan dalam rangkaian digital dan komputer dan diwakili oleh logika 0 atau logika 1. Sistem penomoran biner yang paling cocok untuk pengkodian sinyal digital biner. Hal ini karena hanya menggunakan 2 digit 1 dan 0 untuk membentuk angka yang berbeda. Baik, sekian materi yang dapat saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.